Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan asa sekalian. Ini spesial itu ya, sangat spesial, luar biasa. Kita sekarang sedang bersama dengan Profesor Dr. Cipta Lesmana MA. Benar Prof ya? Benar ya. Wah, luar biasa. Saya hafal Prof gitu. Ini kalau anak-anak muda tidak hafal namanya Prof itu perlu dipertanyakan Prof. Masa? Ini luar biasa, kita sama dengan Prof. Sehat Prof? Sehat. Alhamdulillah. Jadi Prof Cipta ini adalah pengamat politik Indonesia, sangat senior. Mungkin pada saat itu Prof sudah pengamat, Gibran belum lahir loh. Gibran Rakabuming yang sekarang mungkin belum. Karena umurnya baru 36. Saya 74. Jadi seingat saya dulu jurnalis. Belum lahir. Prof saya sudah biasa wawancara dan saat itu masih tahun 96 sudah pengamat. Jadi bayangin, Gibran belum lahir. Itu kita bisa bayangkan. Jadi selain pengamat, Prof juga adalah ahli komunikasi. Ya, saya dua, komunikasi politik dan politik. Komunikasi politik ini tepat ini. Kita bahas Prof sekarang. Jadi kita akan sama Prof untuk mengupas tuntas situasi politik sekarang, terutama debat capres cawapres. Lebih khusus lagi cawapres kemarin gitu ya. Apa yang bisa disampaikan gini Prof dari cawapres ini kemarin? Ada banyak pendapat ini sebagai ahli komunikasi. Saya ini gila bola, pertandingan bola. Saya senang bola gitu ya. Jadi suatu hari saya nonton semifinal World Cup di Afrika Selatan. Nonton langsung gitu ya, luar biasa sekali. Nah, kita kalau nonton bola itu umumnya penonton itu sangat tegang. Tersugesti. Apalagi kalau bola dijeblosin gitu kan. Nah, yang kesian kalau satu kesebelasan gawangnya dijebol terus. Ada yang melong gini, payah gitu. Nah, saya lihat yang hari Minggu kemarin itu debat cawapres. Nah, kira-kira seperti pertandingan sepak bola yang tidak seimbang, jauh tidak seimbang. Yang berkelahi debat itu, ini kan 1, 2, 3. Sangat tidak seimbang antara 02 Gibran dan yang 2 ini, nomor 1 dan nomor 3, sangat tidak seimbang. Cak Imin hebat lagi gitu loh. Gibran mungkin di angka 5 kira-kira begitu. Tidak lolos itu Prof. Jauh ya. Dulu kalau waktu saya sekolah Prof, kalau dapat angka 5, itu saya udah pulang ke rumah Prof. Iya. Singgah dulu di bawah pohon asum tuh merenung gitu kan. Apa yang terjadi di rumah sebentar itu? Nggak lolos gitu Prof. Saya kalau ulang dapat 5, pulang nangis saya. Sama Prof. Saya gila sekolah saya. Dari dulu saya nomor 1 terus, nomor 1 terus. Nangis saya. Jadi selalu harus bagus. Nah, kita lihat dari sini kita refer ke politik. Refer ke politik. Buat apa sih pemilu itu? Pemilu erat kaitannya dengan pemilu erat kaitannya dengan politik, erat kaitannya dengan demokrasi. Kalau kita bicara demokrasi, harus ada pemilu. Bukan hanya itu, harus pemilunya jurdil, bahasa kita dulu gitu harus. Prasyarat demokrasi gitu ya? Prasyarat. Kalau enggak, udahlah. Nah, sekarang ini kan sudah banyak isu-isu. Wah, ini sih bakal enggak jurdil. Mulai sekarang sudah banyak ancaman. Terus, buat apa? Debat itu, nah dari segi aspek pendidikan politik, debat itu amat sangat penting. Melalui debat, masyarakat, publik bisa melihat bagaimana kualitas, bagaimana calon pemimpin kita yang akan datang ini. Penting sekali. Jadi dari sekali, maksimum 2 kali cukuplah. Kita lihat 2 kali debat calon itu, kita bisa lihat, ini payah gitu ya. Ini payah. Orang begini jadi pemimpin Indonesia yang begini besar, bisa kita lihat itu. Nah, kita lihat itulah kualitas Gibran yang tercermin kuat dalam debat cawapres minggu yang lalu. Debat yang kedua untuk cawapres. Debat ketiga untuk capres cawapres gitu ya. Debat kedua khusus cawapres. Cawapres. Terakhir ini pamungkasnya seharusnya Prof.
terakhir saya nggak tahu capres atau cawapres terakhir. Capres terakhir nanti, Prof. Capres, Capres. ya? Itu terakhir. Jadi ini terakhir dan ternyata nilainya tadi 5 ya. Untuk cawapres. Ya. Iya. 5 untuk Gibran kan? Gibran 5. saya lihat. Iya. Jadi kalau 5 berarti sebenarnya Kalau ujian nggak lulus. nggak lulus. Jadi panggung untuk wakil presiden Gibran memang sebenarnya belum pantas gitu loh. Ya begitulah. Ya. Oke. Saya lupa kasih tahu. Saya sudah 40 tahun, pekerjaan saya cuma 2, konsisten saya. Pekerjaan saya sebagai wartawan dan dosen. 40 tahun. 40 tahun. 40 tahun. Umurnya Gibran itu Prof masih 36. Saya enggak tahu, 36. 36. Nah, saya 74. Berarti memang sudah pengamat belum lahir Gibran. Belum lahir, iya, belum lahir. Iya. Terlalu kejauhan gitu ya. Tapi kita sudah tahu kan kenapa Gibran bisa nyemplung menjadi cawapres. Semua orang sudah tahu, kita nggak usah ngomong lagi tuh. Ya, artinya kan sebenarnya kalau Prof memberi penilaian angka 5, berarti selain dengan soal tidak etik, melanggar etik dia menjadi calon, kapasitasnya pun juga menjadi kemudian bukan diragukan lagi. Tadi sudah memberi skala dari skala 10 ke 1 ternyata cuma 5. Nggak lebih saya. Itu sampai keluar angka 5 itu apakah memang hanya karena pengetahuannya, konsepsinya soal menangani negara ini atau juga ada hal lain? Karena di debat itu banyak mengkritik, misalnya disebut ini Gibran justru selain kapasitas ternyata juga dari soal perilaku. Perilaku. Dia sering ditanya, dia ngeles. Tidak menjawab langsung pertanyaan itu, tapi dia bawa ke tempat lain. Misalnya dia bawa kemana? Ke yang bekas ketua Thomas Lembong. Thomas Lembong. Itu ngawur sekali. Kok jadi Thomas Lembong diseret-seret begitu? Saya nggak ngerti itu. Thomas Lembong itu Pak, itu orang hebat sekali. Orang hebat, lulusan Harvard University. Dia pernah menjadi speechwriter dari bapaknya Gibran, Jokowi, speechwriter di pertemuan internasional. Jokowi ini sangat bangga dengan Thomas Lembong. Cuma saya nggak tahu kenapa akhirnya ditendang, dipecat gitu loh. Jadi dia kok bawa-bawa nama Thomas Lembong gitu. Dan secara langsung dia menuding bahwa Cak Imin ini seperti diberikan contekan oleh Lembong. Aduh Pak, fatal sekali. Saya kenal Thomas Lembong. Ini tokoh yang sangat tinggi etikanya, sangat tinggi moralitasnya. Lembong mustahil akan melakukan hal begitu, kasih contekan. Sebab ini hebat sekali. Dia pernah dapat julukan Honorable Young Graduate from Harvard University. Luar biasa Pak. Ini orang sangat pinter Pak. Pinter sekali. Anies, Cak Imin, dia hebat sekali. Bisa berarti keuntungan besar dong dari Anies berhasil mengambil. Iya, saya heran juga. Anies bisa berhasil membetot si Lembong ini. Gitu ya. Nah, ini contoh salah satu contoh gitu ya. Terus ada lagi contoh ditembak sama Cak Imin lagi mengenai food estate. Food estate gitu ya, food estate. Gini. Kalau saya jadi presiden sederhana sekali. Saya cabut izinnya, saya cabut SK-nya, selesai. Kata Gibran jawabannya. Ditembak balik oleh Mahfud, mati dia. Gitu. Ngomong enak. Saya juga waktu itu menghadapi kasus begitu. Saya mau cabut izinnya nggak bisa. Kenapa? Ada Godfather di belakang, mampus loh. Nah, Godfather itu ya babinya sendiri. Kira-kira begitu. Nah, jadi Pak Mahfud ingin mengatakan ngomong enak. Tapi kalau sudah berkuasa, nah kita mau cabut nggak bisa. Misalnya hukum, begitu juga kan. Mau disikat hukum nggak bisa. Hukum di Indonesia ini saya sudah katakan di sini saya kira gitu. Sangat ditentukan oleh money and politics. Siapa yang punya uang, dia bisa permainkan hukum. Siapa yang kuat backingnya, dia bisa permainkan hukum. Nah, sama dengan ini, ya, dengan tadi kita bicara food estate, food estate. Cuman kita nggak mau ngomong di sini. Nanti ada yang marah di sini gitu kan. Kan ada Godfather juga gitu kan. Gagal itu Pak. Aduh, 2 kali, 3 kali food estate itu. Saya bingung juga waktu Pak Prabowo diangkat untuk mengawasi, untuk menjalankan food estate, bingung saya. Kenapa sampai Menteri Pertahanannya harus
mana itu Pak? Kadang-kadang bingung Pak Jokowi ini. Pak Prabowo ini militer, dia ahli militer, Kopassus, bintang 4 segala gitu ya. Tiba-tiba disuruh gawe pertanian. Mana bisa Pak? Aduh ilah. Dia lari. Singkong tidak bisa tumbuh. Dia lari. Ini karena birokrasi. Iya. Birokrasi yang nggak benar lah. Dia mana mampu. Dia kerahkan tentara-tentara untuk ngurus food estate itu. Nggak bisa Pak. Nggak bisa. Ya, Prof. Sebelum ke situ kita lihat ini ada kan di soal Gibran ya. Ada banyak yang komentar bahwa Gibran selain dari sisi kapasitas, ternyata juga dari soal etika apa semua. Ada hal yang menarik kita sempat ini video Prof ketika menyerang secara ini ke, ada menyebut ini personal ya, itu ke Prof Mahfud gitu. Bisa kita lihat dulu semua. Yang ini Prof. Saya lagi nyari jawabannya Prof Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya. Saya tanya masalah inflasi hijau kok malah menjelaskan ekonomi hijau. Prof Mahfud, yang namanya greenflation atau inflasi hijau itu, ya kita kasih contoh yang simpel aja. Demo rompi kuning di Perancis. Bahaya sekali. Sudah memakan korban. Ya, ini harus kita antisipasi, jangan sampai terjadi di Indonesia. Kita belajar dari negara maju. Negara maju aja masih ada tantangan-tantangannya. Intinya transisi menuju energi hijau itu harus super hati-hati. Jangan sampai malah membebankan R&D yang mahal, proses transisi yang mahal ini kepada masyarakat, pada rakyat kecil. Itu maksud saya inflasi hijau, Prof Mahfud. Terima kasih. Masih ada waktu Pak Gibran? Cukup? Baik. Terima kasih. Silakan. Saya juga ingin mencari itu jawabannya nggak. Sebenarnya bukan soal pertanyaannya, tapi respon Pak, kita panggil apa ya, Pak Gibran ya. Iya. Respon Gibran ini kan ya. sampai dia harus kayak itu gimana gimmicknya itu tangannya dari sisi komunikasi itu. Dia gimana, sama Prof? sekali tidak menghormati siapa Pak Mahfud, Prof Mahfud gitu ya. Prof Mahfud yang salah satu menteri kesayangan bapaknya. Oh, salah satu dengan Pak Jokowi ini. Dan kewenangannya luas sekali. Besar sekali Pak Mahfud kewenangannya. Ya kurang menghormati, ini menyangkut etika lagi. Kurang menghormati orang yang sebetulnya bagus, orang yang sebetulnya salah satu kesenangan bapaknya sendiri Pak Jokowi gitu kan. Ya etika kurang ya. Saudara Gibran ini jangan lagi ada orang yang mengatakan tidak perlu etika lagi segala. Aduh Pak, hukum ini yang paling etika, moralitas itu paling tinggi, Pak. Siapapun harus menghormati. Hukum itu adanya di bawah etika, di bawah moralitas. Kalau orang tidak menghormati moralitas, etika, rusak orang itu dan sangat tidak layak menjadi pemimpin bangsa. Sangat tidak layak. Etika penting sekali, penting sekali. Itu yang sampai terjadi tuh, Prof. Saya tadi Prof itu menyebut tuh tidak menghargai Prof Mahfud, menteri kesayangan. Berarti kan sebenarnya menghina orang tuanya sendiri, Prof itu ya? Ya tanpa sadar mungkin. Tanpa sadar, iya. Saya yakin Gibran tidak pernah ada intention, ada niat untuk tidak menghormati bapaknya sendiri. Saya kira. Saya ini mau dikoreksi saya, Prof ya? Iya. Karena kita belajar nih, kita memantau, kita mengikuti debat cawapres. Sudah 2 kali cawapres, Prof ya. Itu sudah 2 kali dan selalu melakukan pelanggaran ini oleh Gibran. Selalu ada pelanggaran. Waktu debat pertama itu ada 2 pelanggarannya, setidak-tidaknya. Saya catatan kami, Prof ya. Misalnya misalnya dia menggunakan singkatan gitu loh. Kemudian dia bermain-main di arena macam-macam gitu ya, menyerang personal. Lalu kemudian yang kedua sama terulang lagi. Kedua dia tidak menggunakan singkatan tapi istilah asing. Yang tadi itu soal green inflation gitu ya. Lalu kemudian dia meninggalkan tuh podium yang soal ini. Saya kemudian mencoba bertanya apa pengaruh, apa sebenarnya yang ada dalam diri Gibran itu sampai dia begitu merasa melanggar saja seenaknya gitu ya. Itu ada aspek etika. Seolah-olah Gibran ingin mengatakan mati loh.
Jadi main QQ itu apa tuh ya? Iya. Judi gitu ya? Iya, main judi. Pasti lu nggak bisa jawab lu. Kira-kira begitu. Dia sudah yakin sekali. Green inflation gitu. Green inflation itu. Iya, iya. Saya profesor dokter, saya juga kaget. Apa green inflation ya? Kaget juga gitu. Makanya dia diam-diam saja gitu loh. Alah, sudah nggak usah di counter lagi. Lalu tahu apa sih kira-kira? Mahfud kira-kira mau ngomong gitu. Tapi Mahfud lihat tuh, ya. Gibran jauh umur di bawah Mahfud. Mahfud mungkin nggak mau keplak kepalanya. Kesian, jangan keplak kepala Gibran di depan orang begitu banyak gitu loh. Dia masih menjunjung tinggi morality. Ya. Mahfud saya lihat gitu ya. Karena saya tiba-tiba kemudian ini Prof membayangkan mungkin ini karena Gibran itu merasa memiliki segalanya, privilege di segalanya. Iya. Saya anak presiden sekarang. Iya. Yang tentu bisa melakukan apa saja kepada Anda. Yang kedua ada sifat arogansi mungkin, ini tolong saya dikoreksi Prof itu dalam kaitan karena melihat bahwa survei itu selalu menonjolkan, mengunggulkan yang bersangkutan ini, paket ini, paslon ini mau akan menang gitu kan. Nah, karena Prof kan suka bola nih. Saya kemarin baca juga satu tulisan gitu ya. Saya tidak menyaksikan langsung peristiwa tapi meskipun saya nonton sepak bola waktu di Qatar gitu ya. Nonton di televisi Prof. Tapi kemudian ada tulisan Prof Hamid Aludin itu mengambil analogi ketika Arab Saudi melawan Argentina. Yang kemudian Arab Saudi mengalahkan Argentina. Ada yang menarik situ persis gimmicknya yang diperlihatkan oleh Gibran. Ketika kalah Argentina, itu ada satu pendukung dari Arab Saudi, itu kemudian dia angkat tangannya seolah-olah mencari di mana Messi gitu loh. Nah, itu kan ini seolah-olah menghina Messi, Anda kalah ada Messi. Tapi kemudian si Messi dengan sabar menghadapi, ternyata Arab Saudi malah jatuh di putaran pertama, Prof. Jangan-jangan kan seperti ini. Itu gimana, Prof? Jangan-jangan justru ini. Peristiwa itu justru jatuh di putaran pertama itu, Prof. Saya kira Gibran ini sudah hakul yakin. Alah, nggak gitu penting lah debat. Saya udah pasti menang saya. Sepertinya ada keyakinan seperti itu. Dia lupa. Nah itulah Gibran mesti banyak baca, baca. Dalam ilmu politik dikatakan politik is the art of the possibility. Dalam politik segala kemungkinan bisa terjadi. Dalam politik tidak ada yang tidak mungkin. Jadi jangan sombong sekali. Sudah saya pasti menang lah. Ini kan cuman cawe-cawe aja gitulah. Debat-debat. Sekedar gimmick ini sekedar mengisi saja waktu gitu kan? Belum tentu Pak, belum tentu. Ini tanggal berapa hari ini? Kita pemilu 14 ya? 14 Februari, Prof. 14 Lagi Februari. 26 hari ya. Iya, 14 Februari kira-kira sekarang tanggal berapa ini ya? Sekarang 23, Prof. Saya ingin menandaskan di sini. Dari tanggal 23 sampai 14 Februari segala kemungkinan bisa terjadi. Ya. Termasuk tadi satu putaran itu justru yang terpental. Bisa terjadi, Pak. Ingat, kita juga jangan lupa ada tangan-tangan Tuhan yang Maha Esa ini. Jangan terlalu sombong. Politik is the art of the possibility. Dalam politik segala kemungkinan bisa terjadi. Ya, karena gini Prof, selain tadi itu peristiwa, kita belajar dari beberapa debat kan sebenarnya. Saya kalau soal debat, itu dikoreksi Prof. Saya melihat itu paling tidak ada 3 sebenarnya yang harus kita perhatikan. Misalnya mungkin ada orang menyebut bahwa memang show gitu ya, penting. Nanti Prof lebih inilah ya. Kemudian ada di sisi kostum dan kemudian gagasan. Tapi saya akan masuk di gagasan itu, Prof. Ada satu peristiwa mungkin Prof ingat ketika debat capres, saat itu paketnya adalah itu apa temanya waktu itu? Lupa ya. Agak ini Prof. Ingat ketika lanjut. paket itu adalah Prabowo Hatta Rajasa. Ingat Prof? Melawan 2014 ya. Terakhir bukan. Oh iya. 2014 Prof. Iya. Kemudian Jokowi paket Yusuf Kalla. Saat itu ada yang menarik. Hatta Rajasa itu kemudian bertanya ke paket Jokowi. Apa yang Anda bisa banggakan? Anda maju capres. Kira-kira gitulah. Anda baru pernah wali kota, kemudian cuma 2 tahun jadi gubernur. Dan saat Anda wali kota, Anda tidak pernah mendapatkan penghargaan ke Alpataru. Kira-kira gitulah. Itu kan sangat memang karya ditanyakan, tapi kan agak sangat personality yang akan menjatuhkan. Tapi kemudian dijawab oleh siapa?
dijawab oleh Pak JK. Iya. Ini agak sama jawabannya dengan Prof. Mahfud. Ketika Pak JK menjawab, yang Anda pertanyakan itu adalah soal Kalpataru. Kalpataru itu adalah kinerja individual. Kalau Anda bertanya soal kinerja pemerintahan, mungkin karena dia di kota, minimal Anda bertanya harusnya soal Adipura. Iya, iya. Karena Anda bertanya yang salah, maka saya tidak akan menjawab jawaban itu. Seperti yang dilakukan oleh Pak Mahfud. Iya. Dan ternyata Pak Jokowi JK menang. Jangan-jangan kan terjadi seperti Iya. ini, Pak. Jadi dikepret balik. Dikepret balik gitu Iya. kan itu. Jadi agak di situ yang Intinya jangan terlalu sombong, jangan terlalu overconfidence. Ya, udah pasti. Saya udah pasti menang ini. Kelihatan sikap-sikap sombong. Iya. Karena kan gini, itu tadi kita singgung Prof ya. Dia merasa satu mungkin dia punya privilege. Iya. Yang kedua survei. Privilege itu kan dia anak presiden lalu kemudian bisa ini kita masuk di soal bisa menggunakan supporting dari orang tuanya apa semua gitu ya. Itu yang soal kecurangan tadi itu Prof. Meskipun sebelum kita bicara di soal kecurangan, saya ingin pandangan dari Prof gitu ya. Memang banyak menyebut ini satu putaran. Banyak sekali yang menyebut dan karena unggul 50% meskipun pembacaan mereka dari sisi regulasi itu agak salah, tapi kita tidak bahas itu. Yang saya ingin sebut begini Prof. Ketika dia menyebut itu adalah dia diunggulkan, saya malah menyebut sesungguhnya paket ini adalah paket yang paling rendah. Dalam perspektif saya Prof ya. Ini kita ngobrol Prof. Misalnya ada 5 survei atau setidak-tidaknya 3 menyebut bahwa Prabowo itu sudah posisi 43 sampai 46%. Anies 26. Ganjar misalnya 20, ada yang menyebut antara 22, 23. Meskipun ada juga memenangkan Ganjar bahkan lebih unggul daripada Prabowo. Tapi terlepas itu, saya ingin masuk di konteks Prabowo-nya. Kalau kita hitung-hitung misalnya, dia di backup oleh partai politik yang begitu besar. Lalu kemudian ada supporting dari istana. Yang kita tidak bisa lagi ini gitu Prof ya. Tapi kok stagnan di situ di 40% itu. Saya ingin kemudian melihat artinya kalau kita kalkulasi kalau dia cuma 46 berarti ada sesungguhnya 54% yang menyatakan bahwa yang penting bukan Prabowo Gibran. Itu gimana itu Prof? Ya saya ikutin juga berita itu, ya baca juga gitu. Saya nggak bisa jawab dengan pasti. Saya nggak tahu. Ada yang mengatakan Gibran ini justru menghambat laju cepatnya Prabowo, ya. Katanya yang saya tangkap juga dari orang-orang yang generasi Z ini, katanya mereka juga mulai kecewa dengan si Gibran setelah mengikuti debat yang hari Minggu yang lalu itu. Kok begini ya kualitasnya. Jadi kalau saya ingin menekankan di sini, dalam waktu 2 minggu ini segala kemungkinan bisa terjadi. Jadi pasangan 02 jangan terlalu sombong, jangan terlalu overconfidence. Sebaliknya pasangan siapa yang pasangan 3 Ganjar Mahfud. Ganjar juga jangan terlalu lemes, tetap peluang makin besar. Saya ingin ambil kesempatan di sini sebetulnya dari aspek perdebatan kemarin ini debat cawapres. Nomor 1 kualitasnya bagus sebetulnya. Nomor satu kualitas komunikasinya. Nomor 1 Anies kan nih. Betul ya. Apalagi Cak Imin bagus. Komunikasinya bagus, kontennya bagus sekali. Dan dia bisa menahan diri. Tidak mau terjebak dalam emosi tidak mau dia. Ini dari segi komunikasi. Komunikasi. Kalau misalnya Prof, kita berandai-andai nih. Kalau misalnya tidak ada kecurangan nih. Berhasil diatasi kecurangan. Kira-kira sebenarnya yang unggul siapa Prof? Kalau pemilu terutama Pilpres ini bersih, jurdil, apalagi istilahnya dulu ya. Bersih, jujur, adil, bebas, rahasia. Kalau betul-betul itu dijalankan secara konsisten,
2 putaran yang akan bertarung. Ronde kedua adalah Anies melawan Ganjar. Oh. Jatuh Prabowo. Di putaran pertama jatuh Prabowo. Putaran pertama. Wow. Kalau betul-betul bersih. Kalau nih, betul-betul bersih. Ini bagaimana Pak? Surat coblos saya sudah beredar di Taiwan. Bagaimana itu Pak? Itu kan sudah diperintahkan. Polisi, tentara segala gitu kan. Saya 3 hari yang lalu mendengar pernyataan Letnan Jenderal Purnawirawan apa Sudrajat ya? Yayat Sudrajat apa gitu ya? Oh iya iya. Ya, waduh bagus sekali. Dia sedikit emosi, dia peringatkan sebagai Purnawirawan bintang 3, peringatkan jangan lupa semua prajurit ini, Anda ini bersumpah kepada NKRI, bukan bersumpah kepada Atasan. presiden, ya bukan. Jadi harus betul-betul ya mengabdi kepada bangsa, negara dan NKRI. Dia peringatkan gitu, Pak. Peringatkan. Enggak lama setelah itu keluar berita Prabowo mengatakan saya tahu ada yang berupaya mengadu domba saya dengan prajurit-prajurit. Nah, bukan itu, dia merasa terusik juga. Itu akibat dari pernyataan yang bagus menurut saya dari seorang Purnawirawan bintang 3. Terus keluar lagi banyak juga bintang-bintang juga yang deklarasi 100 apa Pak? 100 petisi. Iya, itu banyak juga Pak. Yang pemaksulan itu, Prof. Iya, bintang-bintang banyak juga itu. Jadi kita lihat Pak, kita lihat ya, mulai seminggu lalu, mulai 2 minggu lalu ya, TNI yang real, yang benar-benar sudah mulai bangkit, sudah mulai bersuara. Nah, saya juga cari informasi-informasi. Jadi, Mas, supaya audiens tahu, Prof. Cipta Lesmana ini kira-kira 16 tahun mengajar di Sesko TNI, mengajar di Sesko Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Saya juga dosen di Sespim Polri dan Sespati Polri. Jadi saya banyak kontak-kontak ya. Banyak juga. Jadi Pak belum tentu Pak. Berarti informasi Prof ini informasi intelijen juga ada banyak lah. Ada sebagian saya nggak boleh buka dong Pak. Oh iya Pak. Iya. Nah ada hal yang saya buka ini satu saya Tapi kan kalau kita bicara dikasih lampu kuning juga Pak sama seorang jenderal. Prof Cipta Mosei jangan dibuka itu. Apa itu Prof? Saya challenge nih Prof. Hah? Kan Prof jurnalis juga kan? Ya saya wartawan lama Pak. Ya, jadi kan kalau ada hal yang tidak bisa dibuka, tapi kan ada hak publik juga harus dibuka tuh Prof. Nah, yang satu hal yang saya buka adalah itu banyak yang gempar juga. Waduh, Prof Cipta gila juga. Oh. Di podcast Pak, saya lupa Pak. Podcast di Abraham Samad di mana gitu ya? Dia Abraham Samad Prof. Abraham Samad. Saya mengatakan awas ya, penguasa Jokowi jangan overconfidence dengan TNI. Saya mengatakan yang harus diamati adalah massa seperti Mei 98. Kalau massa sudah turun ke lapangan, ya sudah begitu banyak Pak, tentara tidak bisa apa-apa, tidak bisa apa-apa. Tentara kita lahir dari rahim ibu, ya. Jangan lupa itu. Tentara kita beda jauh dengan tentara RRT Cina gitu. Waktu peristiwa Tiananmen Square ya, rakyat 1 juta 2 juta lebih diberondong Pak. Bukan dengan senjata Pak, dengan tank yang besar-besar Pak. Waduh, enggak tahu Pak berapa ribu yang mati Pak. Kalau itu kita berdoa jangan pernah terjadi di Republik Indonesia. Tapi kalau itu terjadi Pak, kalau massa sudah ngamuk ya, TNI tidak mungkin memberondong rakyat kita seperti tentara Cina memberondong rakyat. Tidak berani Pak, karena lahir dari kandungan ibu pertiwi. Prof sudah lihat tanda-tanda itu? Hah? Untuk akan ada gerakan massa sudah kecurangan itu sudah ada. Sudah lihat. Pembacaan Prof itu sudah mulai. Jadi kita betul-betul berharap, kita minta campur tangan Tuhan supaya kejadian yang saya bilang mengerikan sekali jangan sampai terjadi. Nah di sini saya sebagai
dosen lama di Sesko TNI, Sesko Angkatan Laut, Sesko Udara, saya mohon supaya setiap anggota sadar betul-betul sekarang ini adalah bangsa, negara, dan per orang. Bukan presiden, bukan ketua DPR, bukan. Pertarungan kita ini untuk bangsa, negara, dan NKRI. Dan setiap anggota TNI bersumpah di bawah bangsa, negara, dan NKRI. Ingat itu. Jadi harus berkiblat kepada bangsa, negara, dan NKRI. Bukan berkiblat kepada presiden tok. Artinya apa? Artinya kalau memang presiden ini telah menyimpang jauh ya, dan rakyat ngamuk, sudah mengarah ke situ ya. Lah, terlalu jauh gitu. Kan yang ngomong bukan Cipta Lesmana. Yang ngomong ini termasuk mantan gubernur Lemhanas, Pak. Saya kenal baik, Pak. Andi Wijayanto. Andi Wijayanto itu orang yang sangat pinter, Pak. Sangat pinter. Orang kepercayaan Jokowi, Pak. Yang keluar. Hampir 10 tahun, Pak. Dia mendampingin Jokowi terus. Kan podcastnya dengan Abraham Samad juga. Saya juga nggak ngerti, dia mengatakan saya kecewa. Dan kesimpulan Andi Wijayanto sama dengan kesimpulan Prof. Cipta Lesmana. Jokowi adalah pemimpin yang tidak konsisten. Itu ucapan Andi Wijayanto. Ucapan sebelumnya, ucapan Profesor Dr. Cipta Lesmana di podcast Abraham Samad. Saya mengatakan tidak konsisten. Pelintat-pelintut. Pemimpin harus konsisten, Pak. Konsisten antara omongan satu dengan omongan lainnya, dan konsisten antara omongan, ucapan, dan tindakan. Nah, kita sudah lihat, Pak, ini tidak konsisten. Dia sudah ditanya sama wartawan, Pak, bagaimana Pak Gibran maju? Nah, Gibran masih muda, kurang pengalaman. Itu bukan omongan Cipta Lesmana, omongan Jokowi sendiri. Berapa hari kemudian terbongkar bahwa dia memang sedang kasakusuk melalui ketua MK yang adalah iparnya untuk menggolkan Gibran sebagai calon wapres. Bagaimana, Pak? Prof, kenapa Jokowi sampai begitu ngebet ini anaknya harus menang? Oh, itu jawabannya sederhana sekali. Ya, gimana itu, Prof? Jawaban sederhana sekali, ya. Dia kepengen bahwa siapapun yang menggantikannya jangan otak-atik proyek-proyek yang sudah lama saya lansir, sudah lama saya jalankan, proyek-proyek jembatan, proyek apa, terutama proyek IKN. Itu proyek kesayangannya. Saya katakan ibarat waktu saya masih kecil main gundu, itu gundunya gundu yang paling besar itu, Pak. Jangan otak-atik IKN, ya. Sebab IKN ini bisa membuat maju Indonesia ini, ya. Padahal belum tentu, ya. Nah, di sini contoh telak lagi bagaimana tidak konsistennya Jokowi ini. Dalam hal proyek IKN, Jokowi pada awalnya mengatakan bahwa IKN tidak akan mengotak-atik APBN. Sekarang sudah makin besar ya, Pak. Dana diambil dari APBN. Ya. Contoh lagi adalah kereta cepat, kereta WUS itu kan. Dia mengatakan itu sepenuhnya didanai oleh RRT pemerintah Cina. Ya. Mana? Enggak juga kan. Jadi Jokowi betul-betul seorang pemimpin yang tidak konsisten. Oke, mau saya gini, Prof. Apakah betul hanya karena soal legasi kebijakan itu, atau ada motivasi lain? Misalnya kalau kita belajar di Filipina, itu karena memang terah keluarganya ingin dia bangun, atau seperti apa itu, Prof? Ada motivasi lain, tapi motivasi yang satu ini saya tidak akan pernah buka di sini. Tidak akan buka di sini. Ada kaitan dengan
Firly Bahuri ya. Oh, Firly Bahuri. Bahuri ketua KPK gitu. Sudah dicopot, Prof? Sudah dicopot. Sudah dicopot. Nah, yang Sebentar lagi dia masuk menghadap dari luar, Prof. Dari besi. Sebentar lagi dia di penjara. Iya, iya. Firly sebetulnya hebat sekali, Pak. Oh. Ya. Di kantongnya banyak, Pak. Data-data ya? Aduh, Pak. Bukan data, Pak. Kasus-kasus kakap, Pak. Luar biasa, Pak. Kalau dia buka, Pak, ini gembong-gembong pemimpin kita bahkan terbuka semua. Di sini kita tidak bisa buka. Itu yang dia takutkan Jokowi sampai Firly baru sekarang belum ditahan, Prof ya? Banyak rahasia, Pak. Di kantong Firly. Yang lain dong. Jangan yang terlalu sensitif nih, Pak. Tapi terlepas itu, Prof, ini ada satu video, saya agak ini, Prof. Video Bisa apa kita nih? lihat dari Pak Israel gitu ya. Saya melihat bahwa maaf, saya minum dulu ya. Ya, silakan. ini sepertinya gini, Prof. Pertanyaan saya sederhana ke Prof gitu ya. Apakah Prof yakin bahwa kalau ini dia dukung betul Prabowo Gibran, nanti Jokowi itu tidak akan dikadali? Rame-rame, Pak. Jangan pikir kalau dalam Pilpres ini 02 menang, selesai. Ya. Dan jangan pikir Jokowi senyum, ketawa sekali, kipas-kipas, jangan pikir. Tetap akan dikejar terus, Pak. Oh. Dikejar oleh siapa? Para ahli hukum, terutama hukum HTN. Akan dikejar, Pak. Akan dikejar. Dan jangan lupa, Pak, orang-orang akademisi, orang-orang ahli ini bisa, mampu menggerakkan massa. Bisa, Pak. Bisa. Saya yakin itu, Pak. Tidak akan tenang pemerintahan ini kalau nomor 2 menang. Saya, Pak, dari dulu sebetulnya saya mencintai Jokowi. Saya buka di sini, Pak. Buka televisi Metro, televisi manapun. Di wawancara selalu bilang saya mencintai Jokowi. Jokowi orang baik, Jokowi macam-macam segala. Waktu itu saya belum terbuka mata saya. Belum terbuka, Pak. Ya. Nah, sekarang ada 9 orang, 8 orang, Pak, yang mengatakan hal yang sama dengan apa yang dikatakan oleh Cipta Lesmana. Terbuka. Ya. Dan saya paling senang sekali dengan Andi Wijayanto. Sebab dia mengeluarkan kata-kata, pernyataan persis seperti yang saya keluarkan itu. Sama, tidak konsisten. Kenapa tidak konsisten? Nah, ada 1, 2, 3 ini. Beberapa saya enggak mau buka di sini, Pak. Karena ada juga kekhawatiran begini, Prof. Kalau kita mengenal istilah politik kuda Troya, ya kan? Yang saya sudah nulis panjang lebar digunakan oleh strategi yang dibangun oleh Prabowo. Gitu ya. Dalam konteks itu sepertinya tidak ada jaminan bagi Prabowo tidak mengkadali Jokowi begitu selesai terpilih. Nah, misalnya ini ada juga penjelasan dari video yang sempat kita kutip di Prof. Coba kita lihat. Kalau ternyata misalnya Prabowo menjadi presiden, tangannya sangat bertuah untuk bangsa ini. Kalau kemudian ternyata semua kekuatan simpul-simpul Pak Jokowi yang ada hari ini kemudian diputus oleh Pak Prabowo, Pak Jokowi mau apa? Kalau ternyata kekuatan Pak Jokowi di TNI, Polri, dan berbagai lembaga yang menurut Pak Jokowi hari ini menjadi sumber kekuatan Pak Jokowi, kalau ternyata sama Prabowo ketika dia dilantik menjadi presiden, lalu semua orang itu dibuntungi semua, diganti dengan orang-orangnya, Pak Jokowi mau apa? Dan Gibran kemudian dilemahkan dengan berbagai caranya. Kita berbicara tentang politik. We are talking about politics. Sekelas Prabowo, kalau kemudian kita percaya bahwa nanti dia akan bisa berbagi konsesi kekuasaan dan wewenang di dalam pemerintahan, saya meragukan itu. Kita berbicara tentang kekuatan politik yang tidak mungkin ada 2 matahari di dalam satu negara. Ini, Prof. Iya, ini bagus. Saya belum nonton ini. Bagus. Gitu. Jadi pandangan, tidak ada jaminan Pak Prabowo kalaupun terpilih itu akan betul-betul mengamankan legasi atau manut atau ya bisa diatur lah. Dan Prabowo akan nunut terus pada Jokowi. Gitu. Iya, saya sependapat. Gitu, tidak ada jaminan. Kok bisa begitu pendapat kita? Dari latar belakangnya. Latar belakang Prabowo.
kita sudah tahu banyak lah who is Prabowo ini. Ingat saya 15 tahun dosen Sesko TNI. Sesko TNI pesertanya kolonel senior. Jadi saya banyak bincang-bincang. Dari situ saya juga dapat banyak informasi who is Prabowo in reality. Tapi di tempat terbuka ini tentu kita enggak etis gitulah. Jadi terakhir ini dari debat kemarin itu kan sudah clear gitu ya. Lalu kemudian kita masuk di soal kecurangan. Tunggu, satu saja saya interupsi. Dari debat yang hari Minggu itu kita masyarakat publik mendapat gambaran jelas bagaimana kualitas, bagaimana profesionalitas Gibran. Titik. Kesimpulan dari debat kemarin Cawapres minggu lalu. Pertanyaannya yang tadi pertanyaannya. Dan dari debat itu, kalau seandainya tidak ada kecurangan dan pemilih kita cerdas, maka yang akan maju putaran kedua adalah paket nomor 1 dan paket nomor 3. Kan ada itu Pak, ada Prabowo. Kalau misalnya Gibran memang ternyata memang begitulah kualitasnya, katakanlah Prabowo makin hebat, masih hebat. Yang saya katakan kalau bersih, jurdil, macam-macam, 0-2 tidak akan menang. Sekarang sudah banyak kan. Misalnya apa? Misalnya Ganjar di kota mana gitu ya, diobrak-abrik. Diikuti dibuntuti terus. Terus apa? Ini yang besar-besar untuk kampanye apa namanya Pak? Pidatron itu yang APK. Ya, itu juga. Yang dicabut. Siapa yang cabut? Kuntilanak yang cabut. Nggak mungkin kan? Banyak sekali cabut segala gitu. Terus apa lagi? Rumah siapa gitu? Didatengin tentara misalnya gitu ya. Itu kan tanda-tanda kecurangan sudah mulai. Makin dekat ke hari H, kecurangan makin kuat. Berarti gerakan pemaksulan itu sudah harus segera dilakukan, Prof ya? Iya. Kalau dilihat dari rentang kejadian itu kan harusnya petisi 100 itu harus di-backup. Iya. Kok masih belum bisa? Ya, ini tergantung Abraham Samad, tergantung Rocky Gerung, bukan tergantung Cipta Lesmana. Saya nggak punya nyali. I have no God. Tapi God itu nyali, Pak. Ya, tapi kan dalam teorinya untuk gerakan Prof kan selalu ada penggerak itu dan itu kaum intelektual, Prof ya. Prof ini kan kaum intelektualnya di situ kan. Ya boleh dikatakan demikian. Saya kan profesor, ini profesor benar-benar nih, bukan profesor honoris causa, bukan Pak. Oke, ada lagi ini, Prof, sampaikan untuk edukasi kita. Cukup tadi kesimpulannya dulu itu, kesimpulan dari debat Cawapres minggu lalu. Oke, cukup. Oke, kawan asa sekalian, demikian kawan asa sekalian. Obrolan kita hari ini yang begitu sangat berisi gitu ya, dan yang menjadi penting bagaimana publik semua, saya, Anda, teman semua menjaga pemilu, menjaga hak kita sebagai warga negara untuk menentukan pilihan di tanggal 14 Februari 24. Sangat menentukan siapa nanti akan terpilih pemimpin ke depan. Bukan hanya kemudian pemimpin itu adalah yang pintar membuat istilah, yang pintar membuat tebak-tebakan, tapi pemimpin ke depan akan membuat kebijakan berkaitan dengan soal hajat hidup masyarakat. Saya tambahkan satu, pemirsa yang saya cintai, nasib negara kita 5 tahun yang akan datang sangat ditentukan oleh pemenang Pilpres yang akan datang. Jadi bagaimana Anda hidup kehidupan Anda, bagaimana bisnis Anda, bagaimana demokrasi, bagaimana HAM dan lain sebagainya 5 tahun ke depan amat sangat ditentukan oleh pemenang Pilpres tanggal 14 Februari. Jadi jangan main-main. Pemirsa harus betul-betul pikir yang benar, pikir yang jernih, coblos nomor 1, nomor 2, atau nomor 3. That is your right, itu hak Anda sekalian. Tetapi saya hanya menghimbau supaya pikir secara jernih, pikir secara jernih
siapa di antara tiga itu menurut Anda, menurut hati nurani Anda yang paling cocok untuk memimpin bangsa dan negara kita 5 tahun ke depan. Oke? Terima kasih teman-teman semua. Saya Samsudin Bisa bersama dengan Prof. Cipta. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Prof. Ya. Luar biasa, Prof.